Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Kita akan buka kitab suci dari Efesus pasal 6. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang mulia, Tuhan, sebentar kami akan makan dari sabda-Mu, berbicaralah ya Tuhan, terangi hati kami melalui dabar-Mu yang menguduskan kami. Bapa, kami membawa anak domba pasien tersembelih, Yesua HaMasiah, korban yang harum bagi Bapa yang melayakkan kami menerima dabar-Mu sebagai makanan yang sempurna untuk pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah terang hati kami. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Sahabat Shalom, saudara yang kekasih. Sahabat Shalom kepada yang di rumah, coba tolong diperlihatkan yang mengikuti aplikasi Zoom, Facebook maupun yang di rumah. Ya, sahabat Shalom saudaraku semua. Sahabat Shalom semua ya. Sahabat Shalom, puji nama Tuhan. Saudara ada kesempatan untuk bersama-sama dengan kita beribadah pada hari ini. Baik, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan baca dari Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 17. Saya pernah membawakan ini, tapi saya diingatkan Tuhan untuk mengulang kembali. Efesus 6 ayat 11 sampai 17 kita akan baca berulang-ulang. Bergantian maksud saya. Ya, saya tunggu saudara supaya saudara sampai bisa sudah buka semua. Efesus 6 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan ayat 11, saudara ayat 12. 17 kita akan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat yang 17 bersama-sama. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Amin. Berbahagialah membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Firman Tuhan pagi hari ini yang kita baca dari Efesus pasal 11 ayat 16 sampai 17. Pasal 6 ayat 11 sampai 17. Ini berbicara tentang tantangan-tantangan yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi tantangan dari iblis, kita harus berdiri tegak. Dan ada 6 hal yang menyertai kita untuk dapat menang. Dan ada satu hal yang kita perlukan adalah penyertaan dan pelayanan malaikat untuk menolong kita menghadapi musuh kita. Ayat 11 berbicara, dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Ya, kalau di kitab suci saudara senjata Elohim dikatakan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini yang dimaksud perlengkapan senjata adalah perlengkapan senjata dari Bapa Yahweh. Yang dimaksud Elohim atau Eloha atau Tuhan di sini adalah
perlengkapan yang disediakan oleh Bapa Yahweh. Ya. Kita diminta untuk memperlengkapi kehidupan kita dengan senjata dari Bapa Yahweh. Ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada pemerintahan-pemerintahan, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh jahat yang mencoba merusak kehidupan kita. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Dalam arti bentuk rupa mereka di dalam roh. Tetapi saudara yang kasih, dia bisa memakai orang wujud sebagai manusia yang dipakai pikirannya dimasuki dengan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Ada orang yang dipakai dia menyusup dengan pengertian-pengertian yang menentang kebenaran itu sendiri. Ada orang yang dipakai menyampaikan kata-kata yang membuat saudara tidak semangat lagi untuk beribadah. Ada orang yang dipakai untuk menyampaikan pandangan-pandangan yang tidak menyenangkan hati Bapa Yahweh. Saudara dicoba digoda, saudara coba diganggu dengan pemahaman-pemahaman yang dirasuki oleh roh-roh kegelapan. Dikatakan ayat 11 tadi, kenakanlah selengkap senjata dari Bapa Yahweh. Apa senjata yang terbesar dari Bapa Yahweh? Senjata yang terbesar dari Bapa Yahweh adalah kebenaran dari Bapa itu sendiri. Roh Bapa itu sendiri. 7 panji roh Bapa Yahweh yang terdapat dalam Yesaya pasal 11 ayat 2. Saudara harus kenakan itu. Saudara harus memiliki roh hikmat, salah satu dari 7 api roh Bapa yang menguasai saudara, itu untuk bertempur melawan penguasa-penguasa di udara yang dipakai mereka, dipakai si jahat melalui pribadi-pribadi yang dimasuki oleh roh kegelapan. Saudara yang kasih, kita nggak bertempur dikatakan melawan darah, tidak pertempuran secara pertempuran perang untuk merebut kemerdekaan seperti kemerdekaan negara, bukan. Tapi hari ini saudara diingatkan Tuhan bahwa saudara dalam setiap hari saudara ada godaan. Godaan macam-macam untuk saudara bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika saudara dipimpin Roh Kudus, ketika kasih saudara kepada Bapa, kehidupan saudara, pergaulan saudara dengan Tuhan, ada hubungan yang harmonis, ada hubungan yang indah dengan Bapa Yahweh. Firman Tuhan mengatakan, engkau akan tetap kuat teguh berdiri. Kita dijamin Tuhan kalau saudara memakai perlengkapan senjata dari Bapa Yahweh. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, biarlah kita mau berawas-awas, ya, diingatkan Tuhan supaya kita berjaga-jaga, kita melakukan segala sesuatu untuk menyukakan hati Tuhan. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia dalam kegelapan pada zaman ini. Zaman ini zaman yang canggih, saudara yang kekasih. Saudara jangan salah, ya, sekarang handphone sudah bebas. Orang tua memanjakan anaknya dengan gadget, dengan HP. Tapi saudara yang kekasih, segala sesuatu dengan perkembangan zaman, firman Tuhan sudah mengingatkan dalam Daniel pasal 12 ayat 4 dikatakan pengetahuan itu semakin bertambah-tambah, pengetahuan tentang kebenaran. Saudara terus dibawa kepada rancangan Tuhan yang lebih sempurna. Pemahaman iman saudara dibawa untuk lebih dekat, lebih menuju kepada kesempurnaan supaya menyenangkan hati Bapa Yahweh. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga
pengetahuan tentang sekuler, tentang saintis, tentang ilmu, tentang teknologi, high teknologi, itu juga semakin tinggi, semakin meningkat. Saudara yang kekasih, kalau saudara tidak diberikan hikmat, salah satu dari 7 panji roh Bapa, maka saudara akan melihat bagaimana kejatuhan keluarga kita, kejatuhan anak-anak kita. Sebab itu saudara yang kekasih, selengkap senjata Bapa Yahweh harus ada di tengah-tengah keluarga umat Tuhan. Saya sampaikan bahwa sekarang kejatuhan prisek dan segala macam, percabulan, pencurian, tidak takut lagi sama orang tua, tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi saudara, itu adalah pekerjaan roh setan, roh kegelapan. Jika tidak dilengkapi dengan kebenaran Bapa Yahweh, tidak dididik dalam Torah Bapa Yahweh, maka saudara yang kekasih, kita akan melihat kehancuran, kejatuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Saya kasih salah satu contoh, misalnya seperti tadi, HP. Kalau orang tua yang berhikmat, dia akan membatasi tayangan-tayangan apa yang bisa dilihat. Dia akan membatasi anak-anaknya untuk sampai di mana mereka mempunyai kebebasan. Saudara yang kekasih, zaman sekarang luar biasa, ya. Kebenaran semakin disingkapkan, tetapi juga hal-hal yang tidak baik juga semakin diperlihatkan, semakin bebas. Tuhan mau mengingatkan jemaat GPR, haleluya, supaya saudara dan saya berjalan dalam terangnya Tuhan, supaya saudara memperhatikan kehidupan keluarga kita, anak-anak kita semua yang ada bersama dengan kita. Ya, kita punya tanggung jawab. Saudara diberikan tanggung jawab Tuhan, itu bukan hanya untuk pribadi saudara, tapi untuk keturunan saudara. Saudara diberi tanggung jawab, dan senjata yang Tuhan berikan kepada saudara adalah kebenaran Bapa Yahweh untuk saudara dapat berperang dan saudara dan kita semua mengalami kemenangan. Tuhan mengatakan supaya kita berdiri teguh dengan mengencangkan ikat pinggang kita dalam kebenaran dan mengenakan baju cira keadilan. Ya, mengenakan kebenaran. Kebenaran itu adalah Torah Bapa. Torah itu artinya pengajaran dari Bapa Yahweh. Kalau Torah, pengajaran dari Bapa Yahweh itu masuk, maka pengajaran itu akan membawa seorang anak atau seorang pribadi yang kita sampaikan untuk dituntun Tuhan, dan Tuhan sangat senang. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kebenaran itu akan memerdekakan anak-anak kita. Kebenaran itu adalah perkataan Bapa itu sendiri. Jadi jangan ada orang tua yang malas untuk menyampaikan kebenaran. Ya, ada orang tua menyerahkan itu hanya kepada gereja, kepada gembala, sekali seminggu. Ya, padahal Tuhan bilang dalam Ulangan 6 ayat 4-9 itu, jangan berhenti, jangan jemu-jemu ketika engkau berduduk-duduk dan engkau sedang berjalan. Ketika ada kebersamaan, ketika saudara memanfaatkan quality time family, biar kebenaran itu masuk. Jangan merasa sudah cukup, ya. Di kitab suci kita ini ada lebih kurang 30.402 ayat, lebih kurang. Sampaikan terus, dan Tuhan bilang jangan jemu-jemu. Kenapa ada kata jemu-jemu? Karena Tuhan ada melihat ada orang jemu, ada orang bosan. Bosan mendengarkan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tuhan sudah tahu bahwa ada fase-fase orang bosan, fase-fase orang jemu. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan supaya saudara dan saya jangan mengikuti hal yang jemu. Hal berikut yang dikatakan Tuhan supaya kita mengalasi kaki kita, ya, dengan kesiapan Injil, pemberitaan Injil damai sejahtera.
Injil adalah berita baik. Berita baik tentang apa? Berita baik tentang pemberian Bapa, anugerah Bapa yang terbesar. Apa itu? Yaitu dia berikan anaknya Yeshua HaMasiah. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, menebus kita, jiwa kita dari dosa-dosa kita. Ya, menyucikan, menutup segala dosa pelanggaran kita. Karena dikatakan Yeshua adalah anak domba Paskah yang tersembelih, domba yang tidak bercacat celah sekali untuk selamanya. Ini harus dipahamin dengan benar-benar. Bapa Yahweh berikan anaknya Yeshua mati dan Bapa Yahweh bangkitkan. Jadi bukan Bapa yang jadi manusia. Bapa tidak pernah tunduk kepada ciptaannya. Ya, Bapa Yahweh memberikan anaknya Yeshua sebagai domba Paskah yang tersembelih. Kita perlu baca. Saya berulang kali mengingatkan ini. Yohanes 1 ayat 29 kita akan baca. Yohanes 1 ayat 29, kemudian nanti Efesus 5 ayat 2. Saya akan baca ya. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yeshua datang kepadanya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Bapa Yahweh yang menghapus dosa dunia. Yeshua disebut apa? Anak domba. Torah mengajarkan kita tidak ada pengampunan tanpa anak domba yang tersembelih. Setiap perayaan, setiap hari-hari di mana mereka mengadakan penebusan, harus ada domba yang tersembelih. Dan Yeshua melakukan itu sekali untuk selama-lamanya. Yang Tuhan minta hari ini adalah untuk saudara memperlengkapi pemahaman ini dalam kehidupan saudara. Sebagai senjata, sebagai kekuatan yang membuat saudara tegak berdiri, yang membuat saudara tidak menjadi terdakwa, tetapi saudara menjadi pemenang. Kalau si iblis menuduh saudara, karena si iblis itu pendakwa, dia selalu mendakwa. Jadi kalau ada orang selalu mendakwa, sifat yang mendakwa, itu ada sifat iblis di situ. Ya, sebabnya Tuhan tidak mau saudara menjadi pendakwa, tapi saudara diminta menjadi anak yang manis, yang berhati, punya kasih sayang, belas kasihan. Itu bedanya dengan pendakwa. Ya, jadi kekuatan saudara adalah untuk tegak berdiri. Untuk saudara menerima kebenaran adalah saudara menerima keselamatan melalui anak domba Paskah yang tersembelih. Saudara, ketika saudara jatuh dalam dosa, Tuhan katakan apa? Jika engkau mengakui dosamu, maka dia setia dan adil, dan dia akan mengampuni. Yang penting jangan diulangi lagi. Ya, ketika Yesus berbicara kepada pelacur itu, semua meninggalkan, tidak ada yang mencoba untuk merajam dia. Kenapa? Ketika Yesus katakan siapa yang tidak berdosa, lemparkan batu ini. Kamu yang pertama melemparkannya. Tapi semua tidak ada karena merasa pernah berbuat dosa. Ya, jadi memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata, salah satunya adalah kebenaran, yaitu bahwa saudara sudah dimerdekakan. Saudara memiliki penebusan yang Bapa berikan sebagai anugerah terbesar. Itu tidak bisa dikasih oleh siapapun, oleh rabi, nabi, tidak ada yang bisa. Itu hanya Bapa Yahweh yang sanggup memberikan pengampunan itu. Tidak ada manusia. Ya, hanya Bapa Yahweh yang sanggup memberi pengampunan. Ya, coba sebentar kita akan lihat dan Mazmur 103. Coba kita baca. Mazmur 103, kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama, baik di tempat ini maupun yang di rumah.
sehubungan dengan kemerdekaan yang Bapa berikan, pengampunan yang Bapa berikan. Demikian sudah dapat ya. Kita akan baca bersama-sama 103 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia di sini siapa? Dia adalah Bapa Yahweh. Dia yang mengampuni. Melalui apa? Melalui anugerah terbesar, Yeshua HaMashiach, yang dipersembahkan sebagai domba yang tersembelih. Kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat, saya tunggu. Baik yang di rumah. Efesus pasal 5 ayat 2. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Hamasya Yesua juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Yahweh. Saudara yang kekasih, kebenaran yang kita hidupi itu adalah senjata pamungkas dalam hidup saudara. Kebenaran yang saudara hidupi akan membawa saudara tetap tegak berdiri dengan segala cobaan. Saudara akan menjadi pemenang, kita akan menjadi pemenang. Yang Tuhan mau saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itulah kebenaran yang dihidupi. Jadi saudara jangan stuck, jangan berhenti untuk tadi apa dikatakan, memberitakan Injil. Injil itu adalah berita baik dari Bapa Yahweh. Berita tentang anugerah yang Bapa berikan. Tidak perlu lagi cari binatang yang tidak bercacat. Bapa begitu hebat, tidak mau dia umat yang dia ciptakan itu mengalami kerepotan seperti pada zaman ketika sebelum Yesua diberikan. Ya, betapa repotnya, betapa sulitnya mereka harus mempersiapkan uang, belum lagi acaranya yang begitu melelahkan sekali. Ya, dan dikatakan setiap kali berdosa harus ada darah yang tertumpah. Bayangkan, berbohong, mengatakan yang tidak tepat, itu adalah dosa. Dan kemudian harus ada darah yang tertumpah. Betapa begitu repotnya. Tetapi Bapa tahu dan Dia memberikan anugerah yang terbesar. Dan Tuhan katakan supaya kita mengimani itu sekali untuk selama-lamanya. Dan saudara akan rasakan betapa Tuhan baik. Dan saudara mengalami kekuatan bersama dengan Bapa Yahweh. Dia yang mengampuni dosamu, Dia yang menyembuhkan sakitmu, dan Dia yang memenuhi hasrat hatimu ketika kebenaran itu ada pada kita. Ketika kita tegak berdiri dengan memakai kebenaran itu sebagai senjata utama, melawan penguasa-penguasa roh, melalui pemahaman-pemahaman yang mencoba merusak, melalui tayangan-tayangan atau apapun yang disodorkan dunia ini. Saudara akan tetap kuat berdiri. Anak-anak kita tetap beriman kuat berdiri ketika kebenaran itu mengalir dalam hidup mereka. Sebab itu saudara dan saya tidak boleh diam. Perhatikan keluarga kita. Perhatikan kehidupan mereka. Jadilah menjadi orang yang bijaksana. Miliki satu roh yang Tuhan berikan sebagai panji-panji kekuatanmu. Yaitu roh hikmat, roh pengertian. Ya, jangan sampai salah memahami. Sehingga saudara akan tetap berjalan dalam kehendak Bapa Yahweh.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Yahweh, supaya kamu dapat menghadapi perlawanan pada hari yang jahat, dan jahat itu dan tetap berdiri. Ya, jadi saudara harus tetap berdiri. Yesua bilang apa? Saudara yang kasih, coba kita buka dalam Yohanes pasal 6. Saya berharap saudara dibuka, disingkapkan Tuhan kebenaran kepada saudara. Yohanes 6 ayat 49 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 49. Bukan Yohanes. Lukas 6 49. Sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Ini sudah pernah saya sampaikan juga. Kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 6 ayat 49. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang pengajaran yang Yesus berikan. Ketika Yesus mengajarkan kita, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya saudara dan saya tetap tegak berdiri. Tujuan Yesus menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang dia sampaikan, dia katakan bukan kebenaran dari diriku, tapi kebenaran yang Bapa sampaikan, yang Bapa ajarkan kepadaku, disampaikan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya tetap tegak berdiri. Supaya saudara tetap semangat. Supaya saudara tetap kuat melayani Tuhan. Meskipun iblis, roh-roh kegelapan bergentayangan mencoba melemahkan saudara. Ada pikiran-pikiran, perkataan-perkataan yang mencoba melemahkan. Ada pikiran-pikiran yang mencoba merusak. Tapi ketika perkataan Yesus yang berkata kepada saudara dan saya harus memiliki hati yang penuh kasih, belas kasihan. Kita mengutamakan yang terutama dalam hidup kita, Bapa Yahweh menjadi pokok pujian dan penyembahan kita. Maka saudara tetap tegak berdiri. Saudara akan diperlengkapi dengan senjata Bapa Yahweh, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan orang-orang yang dipakai iblis untuk mencoba melemahkan saudara. Saudara yang kekasih, Bapa Yahweh inginkan saudara tetap kuat, ya, berjalan di tengah-tengah dunia ini. Tadi saya sudah sampaikan banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali pencobaan-pencobaan untuk merubuhkan, merusak. Bukan untuk membangun saudara, bukan untuk membuat semangat saudara, tetapi melemahkan saudara. Menyampaikan kabar-kabar yang melemahkan, ya, kabar-kabar yang direkayasa, diasumsi, sehingga saudara menjadi lemah. Bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin menjauh. Sehingga yang tadinya beribadah semangat menjadi tidak semangat. Yang tadi berkorban semangat menjadi tidak berkorban lagi. Karena apa? Karena itu tujuan setan. Setan bertujuan apa? Tuhan Yesus bilang apa di Yohanes pasal 10 ayat 10b? Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan dia datang merusak, membunuh dan membinasakan. Jadi kalau orang yang tadi semangat dimasukin dengan didakwa terus, sehingga dia akan rubuh, dia akan hancur. Kenapa? Karena orang tersebut tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Yesus berkata apa? Aku melakukan apa yang berkenan, yang menyenangkan hati Bapakku. Saudara yang kekasih, saya percaya saudara akan tetap berdiri tegak. Jemaat GPR Haleluya milik Bapa Yahweh yang ditebus dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus, akan tetap berdiri tegak.
Air mata saya berdoa untuk saudara. Ya, satu hal yang saya rindukan dari sejak saya muda, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk Bapa, supaya banyak jiwa akan memuji dan menyembah Bapa Yahweh, supaya banyak jiwa akan merasakan betapa Bapa itu begitu baik. Ya, dia bisa mengalami kemenangan. Jadi saudara kasih, apa yang Yesus ajarkan supaya kita melakukannya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara yang kekasih, saya sampaikan kepada saudara, perhatikan baik-baik keluarga kita, anak-anak kita yang meningkat remaja. Perhatikan apa yang dia perbuat, apa yang dia lihat, apa yang dia kerjakan. Tuntun terus dalam kehendak Bapa Yahweh. Ya, bersekutulah. Jangan lupa, Ereb Sabat berdoa dengan anak-anakmu. Ya, Ereb Sabat itu adalah doa untuk keluarga. Ketika saudara lakukan kebenaran itu, maka itu akan membuat saudara tetap tegak berdiri bersama dengan anak-anak. Ya, mulai dari kecil. Ya, ajak memuji-muji Tuhan. Jadi jangan berhenti, jangan bosan. Ya, saya melihat begitu hebat ini sekarang antara gandum lalang sama-sama berdiri tegak. Tapi saya berharap, merindukan dalam doa saya saudara akan menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan di tengah bangsa ini. Ya, biarlah saudara berpikir bagaimana Tuhan, bagaimana aku bisa menyenangkan hati Bapa. Saudara berpikir bagaimana untuk menyukakan hati Bapa. Itu yang saudara harus pikirkan. Kemarin dalam baptisan saya bicara kepada Bapak Pardomuan Sibarani dan Ibu, saya bilang setelah dibaptis hidup baru dan jangan berhenti sampai di sini. Harus ada buah yang dihasilkan. Baik buah secara roh maupun buah secara jiwa. Ya. Karena saudara dan saya ada dikirim kemari ini bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Bapak Yahweh bilang langkahmu aku yang tentukan. Ya, kalau hari ini Pak Sibarani ada di tempat ini, itu bukan kebetulan. Kalau saudara ada di tempat ini semua, ya, kita berdoa supaya semua bisa datang ke bait Tuhan, mereka memuliakan Bapak Yahweh. Karena di bait Tuhan, Tuhan hadir, ya. Di bait Tuhan, Tuhan berbicara, dan Tuhan senang kalau saudara melakukan apa yang seturut dengan Torah Bapa, ya. Torah Bapa itu adalah saudara biarlah menjadi berkat. Menjadi berkat itu apa artinya? Menjadi berkat itu artinya membuat orang selamat, selamat dunia dan akhirat. Artinya apa? Di dunia ini dia melalui saudara diberkati. Di dunia ini dia melalui saudara percaya kepada Bapa Yahweh, sehingga dia memuji-muji Bapa Yahweh. Maka di Mazmur 103 tadi dikatakan jangan lupa kebaikan Bapa Yahweh. Jangan lupakan kebaikannya. Ini yang kita harus tanamkan kepada keturunan kita, kepada keluarga kita. Bahwa Bapa itu yang Maha Penyayang. Cuman satu hal, sifat Bapa yang Bapa ingin taruh di hati saudara adalah Bapa memiliki belas kasihan dan saudara harus memiliki belas kasihan. Yang ku kehendaki, kata Yesua, adalah supaya saudara dan saya memiliki belas kasihan. Kalau saudara memiliki belas kasihan, saudara tidak akan biarkan keluarga kita, saudara kita yang kita sayangi tidak mengenal Bapa Yahweh. Saudara tidak akan biarkan itu. Saudara pasti pakai cara entah bagaimana, dan salah satu panci roh Bapa yang ada pada saudara itu akan dipergunakan. Karunia pengenalan akan Tuhan, karunia hikmat, itu saudara akan pakai untuk bagaimana supaya terjangkau jiwa-jiwa. Ya, jadi nanti saudara minta sama Tuhan ketika saudara bertemu dengan siapapun. Ketika Tuhan berbicara, saudara harus sampaikan. Ya, dia akan berbicara di hati saudara. Dia akan berbicara. Kenapa? Karena Bapa tidak inginkan seorang pun binasa. Ya, saudara mau dipakai Tuhan. Tetap semangat.
Saya senang banget ya kalau lihat Lia hadir di tempat ini, itu luar biasa saudara yang kasih. Ya, kenapa saudara yang kasih? Saya banyak dialog sama dia. Dia bilang kalau di gereja Bapak tuh nggak ada teman saya, nggak ada. Teman saya banyak di Bethel sana, di gereja Pak Yongki. Ya, itu jemaatnya hampir 1.000 orang sana. Nah, makanya saya bilang kehadiran di sini luar biasa. Tetapi Bapak bilang apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ya, jangan lihat jumlah banyak, jangan lihat kemegahan gedungnya, tapi lihatlah apakah kebenaran ada yang memerdekakan. Ya, jadi saudara yang hadir di tempat ini, percayalah, tidak pernah sia-sia pengorbanan saudara. Ya, saya dulu waktu kayak Lia ini masih muda, kalau saudara tahu saya beribadah di mana? Saya tinggal di Tanah Abang, di Gang Harlan, beribadahnya ke Cimanggis, ke pendeta Pak Sihombing. Pendeta RTA Sihombing, Gereja Bethel Indonesia Lembah Pujian, di belakang PT Abot. Bayangkan, dari Tanah Abang, setiap hari Minggu, belum Sabat, setiap hari Minggu saya beribadah, masih anak muda saya. Ya, jadi semangat saya itu mungkin karena doa bapak saya, doa ibu saya. Ya, mereka memang hamba Tuhan. Ya, doa mereka itu dikabulkan Tuhan. Ya, saya bilang sama bapak mama saya, Bapak, kenapa kalian buat namaku Remedi? Biar kau jadi berkat anakku. Biar melalui engkau banyak orang terobati. Wah, puji Tuhan, saya bilang, Bapak Yahweh dahsyat. Karena nama saya itu artinya obat, memperbarui, memperbaiki. Jadi saya sangat ingat banget ketika saya tanya bapak saya, mama saya. Ya, jadi saudara jadi berkat lagi banyak orang. Ya, jangan sebaliknya. Buat orang semangat, buat orang terhibur. Makanya kalau firman Tuhan bilang, apa Tuhan bilang? Bergembiralah dengan orang yang bergembira. Bersukacitalah dengan orang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Jadi rasakan beban orang lain. Ya, kalau saudara jadi berkat, itu sesuai dengan maunya hati Bapa Yahweh. Ya, itu sebabnya Yesus katakan, yang kuhendaki hati yang berbelas kasihan. Kalau saudara punya hati belas kasihan, pasti ada jiwa nanti yang saudara menangkan. Ya, saudara tidak akan rela orang lain masuk neraka. Karena Tuhan bilang, kalau tidak, ini kitab suci yang saya baca, bukan saya. Ya, kalau orang tidak berpengetahuan akan binasa. Berpengetahuan tentang apa? Bukan berpengetahuan tentang ilmu aljabar, matematika, bukan. Berpengetahuan tentang bagaimana memuji dan menyembah Bapa Yahweh dan melakukan kesukaannya. Itu maksudnya. Jadi kalau orang tidak tahu, tidak pernah menyembah, tidak pernah memuji. Ya, saya kemarin baca di Facebook bagaimana komentar Pak Erastus Sabdono. Ya, dia percaya nama Bapa digabung dengan nama ilah asing. Ibu Femi yang roh Tuhan ada pada dia. Dia bilang jangan digabung-gabung. Itulah kenapa? Karena pengetahuan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi saudara harus berani, ya, katakan A atau ya tidak. Seperti tadi kita mendengarkan apa yang tadi disampaikan dari Injil Matius pasal 5 tadi. Jadi ketika tidak tepat dengan kebenaran, saudara harus rela memberitakan Injil itu. Memberitakan berita baik yang Bapa Yahweh berkarya dalam hidup saudara dan saya. Ada haleluya. Wajahnya wajah yang serius semua ya. Ya, saya memang pendeta yang tidak bisa melawak-lawak. Karena saya berpikir mimbar bukan untuk melawak-lawak ya. Mungkin orang punya karunia yang lain, tapi kalau saya tidak bisa. Jadi saya memang orang yang serius. Ngajak kepada Tuhan serius. Memuji dan menyembah Tuhan serius. Ya. Tapi Tuhan tetap bilang kita harus bersuka cita. Ya. Saya ingin saudara bersuka cita. Kita kehidupan pribadi lepas pribadi ada shalom menyertai hidup kita. Shalom itu pengertiannya sangat luas ya. Ada damai, sukacita, ada kelimpahan, ada prosperity di sana, ada kebahagiaan, ada kekuatan. Itu arti shalom. Ya, itu yang saya rindukan kepada saudara. Ya, biarlah apa yang kita baca hari ini saudara diperlengkapi dengan perlengkapan senjata dari Bapa Yahweh. Itu artinya tadi saya sudah sampaikan, lakukan, percayailah dan sampaikanlah kebenaran. Saudara akan menghidupinya
dan saudara akan merasakan akibatnya bahwa Bapa Yahweh memerdekakan ya pribadi kita dan orang yang kita sayangi. Inilah firman Tuhan, Bapa yang memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta pelayan perjamuan kudus. Ada tentukan tidak? Tidak ada. Oke, kita bangkit berdiri. Sebentar kita masuk perjamuan kudus. Kita naikkan pujian betapa besar kasih-Mu Bapa. Ya, Bapa Yahweh punya prakarya yang tidak bisa kita balas, luar biasa. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya betapa besar, betapa besar kasih-Mu Bapakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya sembah Bapa, ku sembah Bapa, ku sembah Bapa, Yahweh yang layak untuk disembah, ku sembah sembah Bapa, Yahweh yang layak untuk disembah, Yahweh yang layak, Yahweh yang layak untuk disembah, Yahweh yang layak, musik jalan terus. Bapa Surgawi,
Sebentar kami akan lakukan perjamuan kudus ya Bapa. Biar Engkau menjamah roti dan anggur ya Tuhan. Sebagaimana perintah-Mu Tuhan untuk mengingat akan pengorbanan Yesua Hamasya di Golgota Kalvari. Dipersembahkan sebagai anak domba Paskah yang tersembelih, korban yang harum, kasih setianya sampai mati kepadamu ya Bapa Yahweh, menjadi anak yang taat sampai mati. Bapa, apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang diteladani oleh Yesua, teladan yang dia berikan ya Bapa Yahweh, untuk kami teladani ya Tuhan. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, hari ini kami mengenang, hari ini kami mengimani pengorbanan Yesus. Darahnya tertumpah di Golgota Kalvari, tubuhnya yang dihancurkan oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi Engkau Bapa yang setia, Bapa, kami akan lakukan. Urapilah ya Tuhan, berkenanlah Engkau Bapa, roti dan anggur hamba-Mu yang akan melayani, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang mulia. Haleluya. Haleluya. Musik jalan terus. Sembahkan
sembah Bapa, ku sembah Bapa, Bapa yang layak untuk disembah. Ku sembah Yahweh, ku sembah Yahweh, Bapa yang layak untuk disembah. Bapa Yahweh yang layak, Bapa yang layak untuk disembah. Yahweh yang layak, Yahweh yang layak untuk disembah. Haleluya. Hanya Engkau Bapa Yahweh yang layak. Terima pujian, terima penyembahan. Engkau Tuhan yang esa, Tuhan yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Bapa yang dahsyat dan ajaib, penuh keagungan dan kemuliaan. Kasih sayangmu tak terselami, perbuatanmu tak terselami. Bapaku dahsyat dan mulia, agung dan perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mohon pencobaan kudus Tuhan. Bapa Yahweh, berbicaralah Tuhan. Jadilah rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi roti tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Mari saudara yang kasih, kita imanin, kita makan roti, makanan yang sempurna, makanan dari surga, makanan yang menghidupkan kita, memberi kekuatan. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua Hamasya, Werwa Kodes. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kanan kita. Kita mengibadinya sebagai minuman yang sempurna,
darah anak domba Paskah, darah Yesua yang kita imani tertumpah di Golgota Kalvari, mengalir dalam tubuh kita, membersihkan segala dosa dan pelanggaran kita, memberikan kehidupan yang baru. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, Bisem Yesua Masya, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Bapa Yahweh. Kita naikkan pujian, haleluya. Haleluya. Katakan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Maha Kasih, Maha Kasih. Bapa Yahweh, Maha Mulia. Bapa Yahweh, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Bapa Yahweh, Maha Besar, Maha Besar. Haleluya, Gloria. Haleluya, Gloria. Haleluya, Gloria.
kasih Bapa, terima kasih menebus Israel, terima kasih menceraikan kebenaran-Mu. Haleluya. Engkau teramat baik, tak terbalaskan kasih sayang-Mu Bapa Yahweh. Haleluya, amin. Haleluya Raja. Legacy di Bilayla Sirah Kadoh. Dengar mazmuran anak-Mu Bapa, dengar doa mereka ya Tuhan, dengar anak-Mu yang mengasihi-Mu ya Bapa, dengar ya Bapa sorak-sorai bagi-Mu Bapa. Engkau kasih Bapak, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih Raja, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat malaikat para serabi-Mu yang menyatakan terima kasih, syukur pada Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapak Tuhan. Saya minta Bapak yang kaya berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Sungguh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Kau mengingatkan kami banyak hal hari ini. Begitu besar anugerah-Mu, pengorbanan Yesua buat kami, sehingga kami dapat dianugerahi sebuah keselamatan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman buat kami semua hari ini, baik yang di tempat ini maupun yang ada di aplikasi di rumah masing-masing.
Tuhan biarlah semuanya terberkati oleh karena anugerah dari Bapa Yahweh. Makasih Bapa, berkati beliau dengan kesehatan kekuatan. Biarlah hari-harinya melayani Engkau penuh dengan semangat sukacita. Dan kami semuanya dapat dikenyangkan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih. Di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yesua Masya, kami terima firman-Mu dengan penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita sudah memberikan persembahan, sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya boleh berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Yahweh yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari Sabat-Mu. Kami telah menikmati tubuh dan darah-Mu Bapa, sebagai peringatan Tuhan betapa besar pengorbanan Bapa atas kami. Kau yang telah membayar Tuhan lunas Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap firman yang kami dengar pada hari ini Bapa. Biarlah itu boleh merema dalam hati kami dan kami boleh berbuah-buah Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati Bapa Gembala kami. Kami kembalikan Bapa Gembala kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang pakai lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi Bapa, untuk meninggikan nama Bapa, supaya nama Bapa dimuliakan atas Indonesia ini, atas bumi ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangan kami. Engkau sucikan, kuduskan ya Bapa tangan-tangan kami. Engkau yang memberkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Amen. Kami tahu Engkau Bapa Yahweh yang tidak mau pernah dipihutangi. Engkau yang membalaskan ya Bapa. Setiap pekerjaan kami, usaha kami, Bapa Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam Putra-Mu Yesua HaMasya. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil kita jalankan persembahan, kita mau naikkan satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh yang berkati. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman. Ya, sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, baik yang ada di Ruko maupun yang menyaksikan melalui aplikasi Zoom dan juga Facebook. Puji Tuhan,
kita bisa mengikuti ibadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Bapak Yahweh yang berkati kita semua dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Dan untuk yang pertama, untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu akan datang, ada tanggal 7 itu Zio, ya, putra dari Bapak Rifki Rifonda Fadli. Kemudian Ibu Elia Susanto tanggal 8 Februari dan Bapak Yakub Sugiharto tanggal 9 Februari. Ditunggu makan-makannya dari tiga anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang. Kemudian dari minggu lalu kalau nggak salah sudah dikumpulkan, ada proses pengumpulan dana untuk Ibu Wida Yati. Jadi yang mungkin yang ada di ruko bisa mengumpulkan kepada Ibu Elia Susanto, Mama Kea. Dan hari ini tadi Ibu Mami Wida ke rumah sakit, sedang memastikan apakah akan dioperasi atau di kemo untuk sakit yang dialami oleh Mami Wida. Kemudian hari ini untuk pertama kali ada Bapak Sibarani. Nah, ini berarti ada sudah Sibarani yang kedua. Mungkin bisa ke depan bersama istri, silahkan memperkenalkan diri ke. Oke. Ya. Silahkan ke depan Bapak Ibu memperkenalkan diri. Di depan sana langsung saja. Ya. Jadi nanti yang Pak Sibarani yang pertama nanti bisa Marta Rombo ya. Silahkan, mungkin mic-nya bisa dikasih pinjam. Perkenalkan saja nama, tinggalnya di mana. Silahkan Pak. Salam, salam sehat semuanya. Puji Tuhan, saya sempat beribadah di tempat ini baru pertama kali. Mohon maaf, nama saya lengkapnya Harley Pardomuan Sibarani. Kalau Harley-nya itu, bapak saya senang naik motor Harley dulu. Nah, Bapak terus, Sibarani yang pertama langsung kencang ya. Kenapa gitu? Ada Pak Sibarani Pak di sini Pak. Betul. Nanti, iya, ada Pak Sibarani juga Pak. Wah, mana dulu saya kenalan? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, Nah, mana paniarannya? Angkat tangan juga dong. Itu dia. Ya. Jadi ada artinya itu pardomuan itu asa mardomu ma Sibarani dohot buru regar. Itu artinya. Jadi kalau mama saya nggak ketemu sama bapak saya, kita bersaudara jauh. Tapi ini dari tengah-tengah Lagu Boti datang ke Sipirok Sibadoar, kau bayangin. Jadi kita bersaudara. Oke, singkat cerita, saya tinggal di Komplek Pelni, Depok. Jadi apa Cimanggis kah? Ya, dekat Jalan Juanda. Ya, minggu kemarin puji Tuhan saya berdua sama Opung Boru dibaptis selam oleh Gembala. Bapak Gembala. Haleluya, terima kasih. Tadi saya bersaksi waktu perjamuan kudus itu saya menangis, nggak tahu keluar air mata saya. Ini belum saya hapus sampai sekarang. Jadi puji Tuhan, Tuhan senang. Harley, saya ini datang ke beribadah ke ini, Tuhan senang. Saya
Saya Haleluya. berasa itu Tuhan sukacita. Amin. Ini anak yang hilang telah kembali, kurang lebih amin. kayak gitu ya. Terima kasih ya. Nanti disambung sama Opung Boru. Shalom, selamat Shalom. siang. Shalom, Puji Opung. Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kami bisa datang ke sini melalui Bapak Drik. Yang ada persoalan anak saya dengan Bapak Drik. Akhirnya kami ketemu dan dibimbing. Akhirnya kami bisa dibaptis oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Ya, mohon doanya segala pergumulan anak kami maupun kami sekeluarga Tuhan tolong selalu. Amin, amin. Ya, kalau ya perkenalkan saya dari Buru Jawa Surabaya. Tapi karena dapat orang jauh Medan saya jadi Nyonya Sibarani, tapi sudah dikasih marga dari Adatin jadi Buru Regar, Pak. Amin. Itu anak saya ada 3, 2 boru, 1 laki-laki. Yang tapi nggak ada yang dapat orang Batak, buru-burunya dapat orang Jawa separuh sih, separuh Batak separuh Jawa, terus sama orang Ambon gitu. Ya, puji Tuhan, anak yang laki-laki ada anak saya yang paling bontot ya, banyak masalah di dalam kehidupannya, keluarganya. Itu aja, kami selalu mohon didoakan, dan Bapak Drik yang selalu mendoakan kami untuk kekuatan kami, iman kami. Gitu, puji Tuhan. Ya, begitulah perkenalan kami. Kami senang, puji Tuhan, diterima dengan sukacita di sini. Amin. Itulah saksi kami. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih. selamat datang. Jadi saya panggil Amang Boru ya. Ya, puji Tuhan. Ya, dinantikan untuk kedatangannya lagi di ibadah yang akan datang. Bapak yang berkati. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita menaikkan dulu satu pujian. Kiranya Bapa Yahweh memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Dan saya mohon kepada Bapak Drik Marwanaya untuk berdoa di akhir pujian. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi
Bapa, kami mengucap syukur buat kasih sayang-Mu Tuhan. Di hari Sabat, di hari kekudusan, di hari kenikmatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersuka cita karena kami Tuhan izinkan untuk beribadah, berjamaah bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu atas kami. Buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah semuanya Tuhan akan mendatangkan hormat, pujian, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang terus menuntun dan memimpin setiap kami Bapa, untuk berjalan di dalam jalan dan kebenaran-Mu. Luruskan jalan kami Tuhan, karena kami tahu Bapa, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan sesuatu apapun. Dan bila kami lakukan itu adalah sebuah kesia-siaan. Tapi bersama dengan Tuhan, dengan iman percaya, maka segala sesuatu yang kami lakukan akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan hormat dan pujian bagi nama-Mu. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu yang berkata, di mana tempat kami berada, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Biarlah terjadi sempurna bagi setiap kami. Bapa yang memberkati segala usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya berhasil baik. Nasib mujur dan keberuntungan ada di pihak kami. Tuhan, Engkau yang memberkati keturunan kami. Firman-Mu berkata bahwa keturunan orang percaya perkasa di bumi. Biarlah seturut janji Tuhan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang melindungi kami, memelihara kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala gangguan kesehatan yang saat ini Tuhan mengintimidasi dunia ini Bapa. Hari ini dan ke depan peperangan sudah tidak sama lagi. Peperangan bukan dengan rudal, bukan dengan peluru, tapi dengan senjata biologis. Bapa, perlindungan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau akan melindungi. Kami memohon pelayanan para malaikat buat setiap kami, untuk melindungi, menjaga kami dan keturunan kami. Tidak ada satupun virus yang dapat mendekat. Dan kami percaya Tuhan, saat ada anak-anak Tuhan terkena virus, ada imunitas yang kuat yang Tuhan sudah berikan, sehingga segala virus dapat kami kalahkan. Segala virus apapun dapat kami kalahkan bersama dengan Tuhan. Ada darah Yesus Masiah yang dimateraikan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kami ada dalam perlindungan yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus mengajari kami untuk terus berjaga-jaga, untuk terus melakukan protokol kesehatan. Bapa, jangan jadikan kami menjadi orang yang takabur, karena ada Tuhan yang membela kami. Bapa, ingatkan kami selalu Tuhan, untuk terus berjaga, untuk terus berjaga. Karena hari-hari ini musuh kami bukan darah dan daging, tapi musuh kami adalah penghulu di udara, penguasa-penguasa yang Tuhan izinkan, sehingga kami melewati ujian demi ujian. Satu hal yang Tuhan janjikan buat kami, Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Tuhan terus menyertai kami. Itu yang kami perlu Tuhan. Karena kami tahu, melalui masalah dan pergumulanlah kami dibentuk. Saat Yusuf dibuang ke dalam sumur, dan dia dijual ke rumah Potifar. Sampai di rumah Potifar, dia difitnah sehingga masuk ke dalam penjara. Tapi dimanapun Yusuf berada, ada berkat Tuhan yang menyertai, sehingga dia bertemu dengan juru minum raja. Dan pada waktunya
Pada saat Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun, maka sang juru minum teringat akan seorang Yahudi di dalam penjara. Dan itulah momentum bagi Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan seisi keluarganya. Keturunan Yakub, keturunan Israel pergi ke tanah Gosen. Itu semuanya karena hamba-Mu Yusuf. Tuhan, hari-hari ini Bapa, biarlah Tuhan jadikan kami menjadi Yusuf-Yusuf akhir zaman. Masalah pergumulan boleh terjadi, tapi kami tetap bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan tetap berkerajaan atas kami. Tanda kerajaan Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena hanya orang yang bersukacita yang dapat mengucap syukur. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Tuhan yang terus berkerajaan atas setiap kami. Sehingga kami tetap kuat. Kami tetap dimampukan oleh Tuhan. Dan janji Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang berperang atas kami. Tuhan yang beracara atas kami. Binasalah orang yang mengandalkan akal dan kepikirannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dalam setiap pergumulan kami, apapun itu Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat kota kami dimanapun kami berada. Biarlah berkat Tuhan, perlindungan Tuhan ada. Bapa, pada saat Sodom dan Gomora, Engkau mau tunggang balikan. Bapak Abraham berkata, seandainya ada orang percaya di sana, apakah Tuhan akan menunggang balikan Sodom dan Gomora? Tuhan katakan tidak. Dan hari ini Tuhan, ada anak-anak Tuhan di Indonesia. Ada anak-anak Tuhan di kota-kota di mana kami berada. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Perlindungan Tuhan sempurna buat kota kami. Perlindungan Tuhan sempurna buat bangsa kami. Kalau kemarin terjadi gempa, banyak waktu terjadi gempa, Tuhan, anak-anak-Mu dilindungi. Oh, kota-kota di mana anak-anak-Mu berada dilindungi. Tuhan, kami percaya Bapa. Oh, bumi ini boleh berguncang, tapi iman percaya kami tetap kepadamu Bapa. Sekalipun terjadi hal-hal yang buruk dalam hidup kami, tapi kami mau katakan hari Sabat ini, kami akan tetap memuji dan menyembah-Mu. Kami akan tetap menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Secara penglihatan mata mungkin kami lihat buruk, tapi kami tahu rancangan Tuhan itu baik. Apa yang Tuhan jadikan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang melayani. Terkhusus gembala sidang kami Tuhan, kami bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus pakai hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang terus membawa dia dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Biarlah melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dibawa, dipersembahkan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau yang kuatkan, teguhkan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang sungguh baik, Engkau yang teramat baik dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa secara khusus buat Mami Wida. Kalau kami mendengar dia mengalami sakit yang cukup serius, Tuhan,
Kalau ada di antara kami mengalami sakit penyakit, kami tahu inilah waktunya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat. Bapak, saat ini kami bersatu hati. Biarpun Mami Wida tidak hadir di tempat ini, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami berdoa dari tempat ini, mari Tuhan, Engkau menjamah Mami Wida Bapak. Ibu Widiawati Tuhan, Engkau jamah Bapak. Ibu Widawati, Engkau jamah Tuhan oleh bilur-bilur Yesus Amasya. Oleh kuasa darah Yesus Amasya, dia dijamah. Oh, sakit di dalam ususnya, sakit di bagian perutnya, Tuhan jamah saat ini. Oh, kami percaya ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Kami akan mendengar kabar baik. Kami akan mendengar kabar baik. Dalam nama Yesus Amasya, Mami Wida disembuhkan, dipulihkan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga membawa semua hamba-hamba Tuhan. Bapak Apan Jahitan, Tuhan sempurnakan kesehatannya. Bapak, kami percaya Tuhan, ada sukacita Tuhan yang terus ada. Sekalipun tubuh kami sakit, tapi biarlah sukacita Tuhan tetap tinggal dalam hati kami. Sakit itu tidak boleh menjauhkan kami dari Tuhan, tapi justru sakit itu membuat kami semakin dekat kepada Tuhan dan semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Segala kuasa iblis, segala siasat setan kami tolak dalam nama Yesus Amasya. Segala intimidasi kami tolak dalam nama Yesus Amasya. Dengar engkau roh penipu daya, engkau tidak berkuasa lagi. Engkau tidak berkuasa lagi. Segala roh perpecahan kami tolak dalam nama Yesus Amasya. Oh, segala sakit hati, kekecewaan kami tolak. Akar pahit ditolak, diputuskan dalam nama Yesus Amasya. Kami percaya saat ini Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi setiap kami. Damai sejahtera-Mu, Shalom-Mu memenuhi setiap kami. Tidak ada lagi kuasa kegelapan yang sanggup untuk mendekat. Karena Syakinah glory Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan sudah ada buat setiap kami. Saat terang itu datang, maka kegelapan itu akan menyingkir. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putramu Yesus Amasya yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipuji Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Pencipta alam semesta raya, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yang memberikan rahmat dan anugerah terbesar, memberikan Yesus Amasya, anak domba yang tersembelih, korban yang harum yang kami bawa kepadamu. Bapa yang Maha Mulia,
Terberkati Engkau Tuhan oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau. Umat yang telah beribadah kepadamu di hari Sabat Raya ini Tuhan. Umat yang Kau inginkan, rindukan untuk beribadah kepadamu. Hari ini kami telah beribadah Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat berkat Syabat-Mu. Terima kasih buat janji-janji Sabat-Mu ya Bapa. Engkau akan memberkati air roti makanan dan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Bapa yang Maha Mulia, hamba serahkan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Meteraikan kebenaran yang telah Engkau sampaikan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang tetap teguh berdiri dengan perlengkapan senjata kebenaran dari-Mu ya Bapa. Engkau membuat umat-Mu menjadi umat pemenang, menjadi umat yang diberkati, umat yang menjadi berkat bagi banyak orang, umat yang menjadi penyembuh, menjadi penggembira, yang menjadi membuat orang bersuka cita. Umat-Mu Tuhan Kau pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, jadilah mereka Tuhan menjadi biji mata Tuhan, harta kesayangan-Mu ya Bapa. Berserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapa yang Maha Mulia, berkati anak-anak-Mu yang telah beribadah hari ini di tempat ini, maupun yang di rumah. Bapa Yahweh hantarkan mereka pada ibadah yang akan datang. Untuk kami bersama-sama memuliakan Engkau di bait-Mu ya Tuhan. Kami bersekutu Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Bapa yang Maha Kudus, pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan berkati semua aktivitas mereka, kegiatan mereka, profesi anak-anak-Mu Bapa Tuhan hadir. Malaikat-Mu hadir, malaikat penolong ada menyertai mereka. Dan Roh-Mu yang kudus Tuhan menuntun mereka pada rancangan-Mu yang sempurna. Ada shalom yang berlimpah-limpah atas umat-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kekuatan dari Samai menyertai anak-anak-Mu. Bapa Yahweh yang mulia, apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Tuhan, anak-anak-Mu yang telah menabur, Bapa Yahweh, Engkau berkata Engkau tidak pernah mau dipiutangi. Apa yang ditabur biarlah umat-Mu Tuhan menuainya berlipat kali gandakan. Bapa, ucapan syukur, persembahan perpuluhan, korban awal tahun, akhir tahun, Bapa Yahweh berkati semua tangan yang memberikan. Bapa, semua ada dalam pandangan mata-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Terberkatilah Engkau, terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa untuk Mami Widawati Tuhan. Segala penyakit dalam tubuhnya ada di dalam ususnya. Demi dan dalam nama Tuhan Yahweh tercabut, terbuang ke tubir laut. Demi nama Bapa Yahweh Tuhan. Jadilah rancangan-Mu yang indah atas hidupnya Bapa. Selamatkan keturunan anak mantu cucunya semua Bapa. Keluarga besarnya berserahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa mau berdoa Tuhan, anak-Mu yang berulang tahun Tuhan. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, anaknya Tuhan Cewita maupun ya, bapaknya Kevin, Tuhan Yahweh Engkau memberkati ulang tahun mereka yang Tuhan yang akan datang. Bapa Yahweh yang Maha Kudus, semua yang berulang tahun, Bapa yang telah disebut, Bapa yang memberkati mereka semua ya Bapa. Tuhan Engkau bertambahkan hikmat, karena Engkau membuat mereka Tuhan melihat kemuliaan-Mu, pertambahan umur mereka. Tuhan Engkau memberikan mereka semakin mendekat kepada-Mu ya Bapa. Tuhan Yahweh terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Angkat tangan Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh peace mereka. Yahweh panai palega wikunega. Yeshua Yahweh panai palega we assembly shalom. Amin. Abi saudara.
sahabat shalom buat semua. Baik yang di rumah, aplikasi Zoom, Facebook, sahabat shalom semua. Bapak yang memberkati semua. Haleluya. Sampai bertemu di ibadah sahabat yang akan datang.